Bismillah, assalamualaikum, terima kasih masih di Fakta Sejarah, masih dari cerita Bang Untung Prastio dalam judul Wewe Gombel Bang Rudi. Teman-teman juga bisa mampir ke akun channelnya Bang Untung ya, penulis dari kisah ini, Wewe Gombel Bang Rudi. Nama channelnya Hanya Cerita Misteri. Nanti bisa masuk ke kolom deskripsi ya, dan sentuh linknya saja, nanti akan masuk ke channel YouTube-nya Bang Untung Prastio, Hanya Cerita Misteri. Dan ini dia versi Fakta Sejarah membacakannya dalam kisah Wewe Gombel Bang Rudi. Ini dia selengkapnya. Sekitar pukul 8:30 malam, daerah Rawabelong dihebohkan dengan kabar menghilangnya dua anak kecil yang masih berusia sekitar 7 tahunan. Warga sekitar pun ikut membantu pencarian dua anak tersebut sampai ke daerah lain tempat anak-anak biasa bermain. Salah satu tempat yang banyak didatangi warga untuk mencari anak-anak yang belum pulang bermain adalah daerah Pasar Kembang, yang kala itu masih terdapat banyak rawa-rawa dan juga tanah kosong yang biasa digunakan untuk bermain bola dan juga layang-layang. Hingga waktu menunjukkan pukul 12 malam, belum juga ada tanda-tanda kedua anak yang pergi bermain sejak pukul 3 sore itu ditemukan. Pencarian pun masih terus dilakukan, dan kini mulai orang-orang dengan kemampuan supranatural juga ikut membantu pencarian di tempat-tempat yang memang terkenal angker di daerah tersebut. Titik terang pencarian kedua anak yang bernama Bang Rudi dan juga Rijal pun mulai mendapatkan titik terang ketika ada tukang bakso yang menceritakan kepada orang-orang yang sedang berkumpul di depan sebuah rumah di daerah Jalan Musa Ujung. Tukang bakso keliling itu mengatakan jika dia mendengar suara anak kecil sedang berbicara dengan anak kecil yang lain dan mengajaknya untuk segera pulang. "Di mana lu denger itu, Mas?" tanya Bang Anton kepada Mas Joko, yang memang biasa berhenti di pertigaan yang jaraknya tidak jauh dari kuburan yang dimaksud. "Itu, di kuburan dekat pertigaan. Saya dengar ada anak yang ngajak temannya pulang. Dan saya juga mendengar temannya bilang dia mau di situ saja," balas Mas Joko menjelaskan. "Ya udah, coba kita ke sana dulu dah," seru Bang Anton mengejak beberapa orang untuk mencari Bang Rudi kecil dan juga Rijal. Sesampainya Bang Anton dan juga warga yang lainnya di depan kuburan yang memang memiliki hawa mencekam itu, mereka pun terus berteriak memanggil nama Rudi dan juga Rijal, tapi tidak ada balasan dari kedua anak yang hingga larut malam itu belum juga ditemukan. "Apa diumpetin kalong wewe kali, Bang?" ujar Panjul kepada Bang Anton. "Bisa jadi juga, Jul. Coba tar biar Ustadz Sukron aja dah yang nyari di sini. Sekarang beliau lagi nyari di Rawa Bunder sama orang tua itu bocah," jawab Bang Anton, yang segera mengajak orang-orang yang bersamanya pergi dari kuburan tersebut. Menurut cerita Bang Rudi, sore itu selepas bermain dengan kelima temannya di depan pagar bambu pemakaman yang ada di daerah sekitaran rumahnya itu, Bang Rudi kecil merasakan ada yang aneh dengan sikap Rijal. Pandangan mata Rijal terlihat kosong dan terus menatap ke arah dalam pemakaman. Rijal pun lalu berdiri di depan pagar kuburan tersebut, hingga ke tempat temannya pergi meninggalkan mereka berdua di depan kuburan itu. Bang Rudi yang sebenarnya ingin ikut pulang bersama keempat temannya itu, terus memandang ke arah Rijal yang perlahan-lahan berjalan mencari pintu masuk ke dalam area pemakaman tersebut. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul kabut tipis yang menyelimuti area pemakaman itu. Dan Bang Rudi pun mendengar sebuah bisikan yang memintanya untuk menyusul Rijal masuk ke dalam area pemakaman tersebut. Karena saat itu Bang Rudi sudah kehilangan sosok Rijal. Mau tidak mau Bang Rudi pun mengikuti suara bisikan yang baru saja didengarnya itu. Tanpa sedikit pun rasa takut, Bang Rudi akhirnya berjalan ke arah pintu pemakaman yang sudah mulai ditutupi kabut yang semakin menebal. "Rijal, lu ngapain dah di situ? Itu kan kuburan," ujar Bang Rudi kecil yang merasa terkejut ketika melihat Rijal merebahkan tubuhnya di atas sebuah kuburan. "Enak, Rut, kasurnya empuk, kagak kayak di rumah gua. Kasurnya keras, udah gitu bau pesing lagi, kena ompolnya adik gua," saut Rijal yang membuat Bang Rudi tersenyum. "Lah, emang lu lagi di mana ini?" tanya Bang Rudi kecil yang heran dengan apa yang sedang dilakukan Rijal. "Lah, lu gimana sih, Rut? Lagi di rumah orang kaya ini. Tuh lihat, mainannya aja banyak banget, bejibun," jawab Rijal yang langsung bangkit memungut batu yang ada di sebelah kuburan tempatnya terbaring tadi.
PA lu, kita kan lagi di kuburan ini, Jal. Ayo kita pulang aja, seru Bang Rudi yang memang penglihatannya masih normal kala itu. Gua mau di sini aja, Rud. Tempatnya enak, adem, banyak mainan, banyak makanan, balas Rijal yang terlihat memainkan batu kecil yang dianggapnya sebuah mobil-mobilan saat itu. Ah, gua tinggal aja lu, balas Bang Rudi yang sudah mulai kesal. Selain merasa kesal dengan sikap Rijal, Bang Rudi pun merasa heran dengan apa yang dilakukan temannya saat itu. Bang Rudi melihat Rijal mengambil dedaunan kering dari sebelah kuburan yang berada di bawah pohon yang agak rindang. Wah, PA lu, malah makan daun kering. Idih, kalau lapar mending kita pulang aja yuk, Jal, ujar Bang Rudi yang merasa jijik kala itu. Tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Bang Rudi, Rijal pun terus melahap dedaunan kering yang dianggapnya adalah makanan enak itu. Setelah itu Rijal pun kembali mengambil batu dan juga ranting-ranting pohon yang sudah kering dan memainkannya, layaknya mobil-mobilan dan juga pistol-pistolan. Tidak lama berselang, Bang Rudi kecil pun merasakan hembusan angin disertai asap kehitaman yang perlahan menyatu dan membentuk wujud sesosok makhluk berambut panjang yang panjangnya melebihi tubuhnya, serta memiliki wajah dan tubuh yang dipenuhi luka membusuk yang terdapat ulat-ulat kecil keluar dari dalamnya, serta memiliki payudara bergelambir besar dan memanjang hingga sampai ke lututnya. Nah, pasti elu nih yang bawa gua sama Rijal kesini, ujar Bang Rudi yang merasa sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya itu. Bukan tanpa alasan Bang Rudi merasa begitu ngeri saat itu. Makhluk gaib yang tidak menutupi tubuhnya dengan selembar kain itu terlihat seperti sesuatu yang tabu di mata Bang Rudi sendiri. Lah, malah nyengir. Buruan balikin gua sama temen gua ke dunia, suruh Bang Rudi lagi. Kalau kamu mau pulang, silakan. Tapi teman kamu akan ibu rawat di sini, jawab sosok makhluk yang biasa disebut dengan nama Wewe Gombel tersebut. Ibu? Ibu apaan lu? Ibu-ibu kagak pakai baju, enak aja. Kalau gua pulang, teman gua ya harus ikut pulang, jawab Bang Rudi kesal. Buruan lepasin gua sama teman gua. Apa mau lu? Gua panggilin kakek gua lu, biar dibakar sekalian lu, imbu Bang Rudi mengancam. Setelah mengatakan hal itu, Bang Rudi kecil pun melihat ada beberapa orang lewat di luar pagar pemakaman. Bang Rudi juga melihat ibunya dan juga ibu Rijal dengan wajah kebingungan, terus memanggil-manggil nama mereka. "Mak, di sebelah sini, Mak!" teriak Bang Rudi ke arah luar pagar pemakaman tersebut. Seperti mendengar teriakan Bang Rudi, ibunya pun meminta kepada orang-orang itu untuk berhenti dan memeriksa ke dalam pemakaman tersebut. Kosong, kagak ada siapa-siapa, ujar Pak RT yang memeriksa ke dalam pemakaman bersama dengan Pak Urip dan Pak Tikno. Mak, Rudi sama Rijal di sini nih. Pak RT, Pak, Rudi di sini nih, seru Bang Rudi yang tidak mendapatkan balasan apapun dari rombongan orang yang mencarinya itu. Setelah orang-orang yang mencarinya pergi, tidak lama berselang, Bang Rudi melihat tukang bakso yang terus memperhatikan ke arah pemakaman sambil terus mendorong gerobak dagangannya menuju ke arah depan. Setelah tukang bakso berlalu, Bang Rudi pun kembali meminta kepada sosok makhluk mengerikan itu untuk melepaskan keduanya. Bang Rudi pun mulai melempari sosok makhluk gaib yang sedang berdiri mengambang di atas pagar bambu yang menjadi pembatas antara pemakaman dengan jalan kecil tersebut. Batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya pun mulai mengenai tubuh makhluk yang berbau busuk tersebut. Tanpa sepengetahuan Bang Rudi, ternyata sosok Wewe Gombel tersebut merasa kesakitan karena batu-batu kerikil yang dilemparinya itu memang benar mengenai sosok tersebut. Setelah beberapa kali terkena lemparan batu dari Bang Rudi, sosok Wewe Gombel tersebut pun akhirnya terjatuh dari atas pagar bambu dan terdengar merintih kesakitan. Seketika itu juga langit berubah gelap dan Bang Rudi pun menyadari ketika saat itu siang telah berganti malam. Dalam gelapnya malam itu, Bang Rudi pun melihat kepulan asap hitam dari tempat sosok Wewe Gombel itu berada. Dan dengan seketika, sosok itu pun langsung menghilang dari pandangan kedua matanya. Jal, gua mau pulang ah. Terserah kalau lu masih mau di sini, seru Bang Rudi yang langsung berjalan menuju ke arah pintu pagar bambu tersebut. Tunggu Rud, kenapa kita di sini Rud? Tanya Rijal sambil terus mengedarkan pandangannya. Makanya ayo pulang, emak kita udah pada nyariin tuh, balas Bang Rudi sambil membuka pintu pagar tersebut. Setelah berjalan keluar dari dalam pemakaman, Rijal pun mengeluhkan jika perutnya terasa sakit. Tidak lama kemudian Rijal lalu memuntahkan dedaunan kering yang tadi dimakannya.
Setelah menolong Rijal, Rudi pun membantu Rijal berjalan pelan dan mengantarkannya pulang. Beberapa pemuda yang melihat kedatangan Rudi dan Rijal pun segera berlari menghampiri keduanya dan menanyakan tentang kepergian mereka saat itu. "Bocah kagak ngerti aturan lu pada. Noh, emak bapak lu udah nangis darah noh. Semua pada kebingungan nyariin lu orang," ujar Bang Iwan yang merasa kesal dengan Bang Rudi dan Rijal. "Lu dari mana aja, Rudi?" tanya Bang Iwan sambil berusaha membantu Rijal yang sudah terlihat lemas. "Kita diumpetin kelong wewe bang. Itu kuburan itu tuh," jawab Bang Rudi kecil sambil menunjuk ke arah kuburan tempat mereka berada. Karena merasa tidak tega dengan kondisi Rijal, Bang Iwan dan kedua temannya pun langsung menggendong Rijal dan mengantarnya pulang. Sedangkan Rudi diantar Bang Lemi untuk menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Bang Rudi pun langsung diberondong dengan banyak pertanyaan oleh kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain. Bang Rudi pun menjelaskan jika dia bersama Rijal di pemakaman dekat pertigaan. Karena mendengar cerita Rudi tentang sosok makhluk gaib yang ditemuinya tadi, kedua orang tua Rudi pun segera menyuruhnya mandi dan pergi tidur. Tapi setelah Rudi selesai mandi, Rudi melihat kembali sosok wewe gombel yang tadi telah ditimbukinya dengan kerikil itu kini sedang duduk di atas lemari pakaian di dalam kamar ibunya. Sosok makhluk gaib yang hobinya menculik anak-anak itu pun terlihat menyeringai ke arah Rudi. Tatapan matanya menggambarkan jika makhluk tersebut merasakan sangat marah dengan apa yang dilakukan Bang Rudi kecil ketika di area pemakaman tadi. "Lu ngapain di situ?" ucap Bang Rudi kecil dalam hatinya. "Pergi kagak lu, gua siram air panas nih," imbu Bang Rudi yang sebenarnya merasa risih dengan kehadiran sosok makhluk gaib tersebut. Karena sosok wewe gombel itu hanya terdiam saja dan terus menatap tajam ke arah Bang Rudi. Akhirnya Bang Rudi pun pergi ke dapur untuk mengambil air panas yang ada di dalam termos berwarna merah, bergambar bunga dengan penutup kayu dan diberi plastik bening di ujungnya. Setelah menuangkan air panas dari termos tersebut ke dalam gayung berwarna hijau tua, Bang Rudi pun segera berjalan ke dalam kamar ibunya. Ibu Bang Rudi yang heran dengan kelakuan anaknya itu pun hanya terdiam sambil terus mengawasi apa yang dilakukan anak bungsunya itu. "Nih makan tuh air panas," seru Bang Rudi sambil menyiramkan air panas ke atas lemari pakaian orang tuanya. Suara jerit kesakitan pun terdengar dari dalam kamar, yang membuat kedua orang tua Bang Rudi segera berlari menghampiri anaknya yang sendirian di dalam kamar. Kedua orang tua Bang Rudi pun terkejut ketika melihat kepulan asap hitam dan perlahan ada nyala api kecil di atas lemarinya. Ayah Bang Rudi pun segera berlari mengambil handuk dan membasahinya, lalu memadamkan api kecil yang ada di atas lemari pakaiannya itu. "Lu ngapain sih, Rud?" tanya ayah Bang Rudi yang merasa sangat khawatir dengan keadaan anaknya itu. "Itu pak, kalong wewe yang ngumpetin Rudi datang ke rumah ini. Dia duduk aja di atas lemari pak. Ya udah, Rudi siram aja pakai air termos," jawab Bang Rudi menjelaskan. Keesokan harinya, orang tua Rijal pun mendatangi rumah Bang Rudi untuk meminta penjelasan tentang apa yang semalam dialami oleh Rijal dan juga Bang Rudi. Bang Rudi pun menceritakannya kepada orang tua Rijal tentang sosok wewe gombel yang mengurungnya di alam gaib selama beberapa jam semalam. Orang tua Rijal pun mengatakan jika saat ini kondisi Rijal sakit dan terus memuntahkan makanan yang dimakannya. Orang tua Bang Rudi pun menyarankan kepada orang tua Rijal untuk memanggil paman dari Bang Rudi agar bisa menghilangkan energi negatif yang ada di tubuh anaknya itu. Paman Bang Rudi pun segera mengobati Rijal, hingga akhirnya Rijal dapat memuntahkan dedaunan kering dan juga tanah yang semalam dimakannya. "Emang lu makan apaan, Jal?" tanya orang tua Rijal yang penasaran dengan kondisi Rijal saat itu. "Pertama Rijal dikasih indomie goreng pakai telur, mak. Terus habis itu Rijal dikasih nasi goreng pedes," jawab Rijal yang kondisinya mulai membaik. "Besok-besok jangan main di depan kuburan itu ya. Di situ ada kalong wewenya. Emang dia suka tuh ngambil anak kecil buat dipelihara," saut paman dari Bang Rudi memperingati. Dan sekitar 10 tahun kemudian, saat itu usia Bang Rudi yang sudah masuk 17 tahun kembali bertemu dengan sosok wewe gombel yang pernah disiramnya sewaktu dia kecil dulu. Untuk mendapatkan perhatian Bang Rudi, sosok wewe gombel tersebut kembali melakukan aksinya dengan menyembunyikan anak perempuan berusia 7 tahun.
Setelah mendengar adanya kabar anak hilang, Bang Rudi seperti memiliki keinginan untuk pergi ke pemakaman yang ada di daerah tempat tinggalnya. Setelah sampai di dalam area pemakaman, Bang Rudi pun melakukan sesuatu yang membuat sosok makhluk gaib berwujud wewe gombel itu menampakkan diri bersama seorang anak perempuan yang terlihat sedang memegang ranting kayu. "Astagfirullahaladzim, elu lagi," ujar Bang Rudi yang langsung berkomunikasi dengan sosok tersebut. "Lepasin tuh anak, kasihan noh. Orang tuanya pada kebingungan," ibu Bang Rudi yang langsung menyerang sosok wewe gombel yang sebagian rambutnya telah berubah memutih itu. "Saya hanya ingin minta tolong," balas sosok wewe gombel tersebut dengan nada lirih. "Udah lepasin dulu tuh anak, soal lu mau minta tolong, insya Allah kalau gua bisa ya gua bantu," sahut Bang Rudi dengan tegas. Sosok wewe gombel itu pun langsung melepaskan anak perempuan itu dan memintanya untuk ikut bersama Bang Rudi. "Ntar deh ya, gua anter nih anak pulang dulu," ujar Bang Rudi sambil menggandeng anak perempuan yang udah dicari oleh kedua orang tuanya dan juga keluarganya yang lain. Setelah mengantarkan anak perempuan itu, Bang Rudi pun pulang dan segera mengambil wudhu untuk menjalankan sholat sunnah. Setelah itu Bang Rudi pun pergi ke kamarnya untuk tidur, atau lebih tepatnya menemui sosok wewe gombel tadi dengan cara pergi ke alam lain untuk menemui sosok makhluk gaib tersebut. "Nah begitu kan saya nggak risih ngeliatnya," ujar Bang Rudi yang udah dapat bertemu dengan sosok wewe gombel yang kini berwujud perempuan muda dewasa yang mengenakan kebaya putih dengan jarik berwarna kehitaman itu. "Nama saya Purwanti. Maaf saya mengganggu kamu lagi," balas sosok makhluk gaib yang kini terlihat anggun itu. "Iya nggak apa-apa. Emangnya situ mau minta tolong apa?" tanya Bang Rudi tanpa basa-basi lagi. "Saat ini saya sedang berada dalam sebuah kutukan dari seorang pertapa yang hingga kini masih berada di lereng sebuah gunung di Jawa Barat. Saya mau minta tolong supaya kutukan ini dapat dicabut, dihilangkan, karena saya sudah lelah dengan semua ini dan saya ingin kembali menjadi makhluk yang baik," ujar sosok perempuan muda yang terlihat memiliki wajah khas Jawa itu. "Emang situ salah apa sampai bisa dapat kutukan segala?" tanya Bang Rudi penasaran. "Saat itu saya tidak sengaja memetik bunga di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Saya tidak tahu jika di tempat itu ada seorang petapa yang sedang menyempurnakan ilmu. Setelah bunga itu saya petik dan saya ciumi, tiba-tiba saja tubuh saya terasa panas. Seluruh pakaian saya terbakar hingga membuat seluruh tubuh saya pun ikut terbakar. Setelah merasakan panas yang sangat menyiksa, tiba-tiba saja tubuh saya menghitam dan wujud saya pun berubah menjijikkan seperti ini," ujar sosok perempuan itu menjelaskan apa yang dialaminya waktu itu. Kesedihan tampak di wajah sosok perempuan yang sebelumnya berwujud wewe gombel tersebut. Hal itu tentunya membuat Bang Rudi ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sosok makhluk gaib tersebut. "Bukannya situ emang dari sononya jin yang bisa merubah wujud jadi apa aja?" tegas Bang Rudi yang sebenarnya merasa iba dengan cerita dari sosok makhluk tersebut. "Memang benar, saya ini makhluk dari golongan jin. Tapi dulu saya tidak berwujud menjijikan seperti wujud saya tadi. Saya ingin Aden membantu saya untuk meminta pertapa itu melepaskan kutukannya," ujar sosok wewe gombel itu lagi. "Saya mah kagak bisa apa-apa. Situ salah kalau minta tolong ke saya. Ilmu saya belum ada apa-apanya," balas Bang Rudi dengan merendahkan diri. "Saya tahu siapa Aden yang sebenarnya dan dari mana asal-usul Aden," ucap sosok itu lagi. "Ah, sotoy lu, sok tahu. Mentang-mentang makhluk gaib," celetuk Bang Rudi. Karena merasa iba dengan apa yang diceritakan oleh sosok makhluk gaib tersebut, Bang Rudi pun akhirnya mau membantu sosok yang mengaku bernama Purwanti itu. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua pun segera pergi ke sebuah tempat di mana seorang pertapa yang diceritakan oleh Purwanti berada. "Disinilah sosok pertapa itu berada, Den," ujar Purwanti ketika mereka sampai di sebuah lereng bukit besar yang ditumbuhi rerumputan hijau. "Subhanallah, makhluk apa yang memiliki energi sebesar ini?" balas Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tidak lama berselang, muncul asap putih dari sebuah lubang yang ada di bebatuan, dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok naga hijau besar
berkaki 4, dan melayang di antara bebatuan yang ada di lereng bukit tersebut. Akhirnya kau datang juga, Purwanti. Dan kau juga membawa jiwa murni seseorang yang telah kau janjikan itu? Ujar sosok naga hijau yang tubuhnya sangat besar dan panjang itu. Subhanallah, ternyata ada ya ular naga kayak di film TV. Seru Bang Rudi yang merasa kagum dengan apa yang dilihatnya. Aku adalah naga pawukir. Aku sengaja meminta kepada Purwanti untuk membawa seorang pemuda ke tempatku bertapa ini sebagai hukuman atas perbuatannya yang lancang pada ratusan tahun yang lalu. Ujar sosok naga hijau besar yang berangsur mengecil dan berubah menjadi sosok kakek tua berambut panjang kekuningan dan berpakaian serba hitam. Nama saya Rudi. Saya diminta datang ke tempat ini oleh Purwanti untuk memintakan maaf kepada Ki Pawukir karena kesalahannya dulu. Balas Bang Rudi tegas. Hukuman akan tetap menjadi sebuah tindakan untuk membuat cerah atau membuat makhluk mau berpikir tentang baik dan buruknya sesuatu. Ujar sosok kakek yang bernama Naga Pawukir tersebut. Aku memang berjanji jika dapat membawa seorang pemuda ke tempat ini, aku akan membebaskannya dari kutukan yang pernah aku berikan atas kesalahan yang dilakukannya dulu. Dan hari ini, aku akan menepati janjiku itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, aku akan memastikan dulu jika kau mau menerima semua ilmu yang aku miliki, wahai jiwa manusia. Imbuh kakek naga Pawukir dengan sorot mata yang tajam, terlihat kejam itu. Saya mah kagak mau ilmu dari makhluk Allah, Ki. Yang saya cari itu ilmu Allah yang dibawa Rasulnya melalui kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi akhir zaman. Balas Bang Rudi dengan tenang. Aku sudah mencapai pada puncak ilmu yang ada di dunia ini, dan aku akan melepaskan diri dari kemelut duniawi. Maka dari itu aku harus mewariskan seluruh ilmu yang aku miliki ini, anak muda. Ujar sosok kakek naga Pawukir. Dengan hormat saya katakan, saya menolak itu semua, Ki. Karena pada hakikatnya, ada yang akan Ki Naga Pawukir berikan kepada saya itu bertentangan dengan syariat ajaran agama saya. Balas Bang Rudi yang tidak bergeming dengan tawaran Ki Naga Pawukir, yang kemungkinan besar dapat membuat Bang Rudi menjadi orang sekti mandraguna yang pilih tanding tentunya. Kau jangan hanya melihat dengan kedua matamu. Kau juga jangan hanya menilai dengan pikiranmu, anak muda. Tapi lihatlah dengan pikiran, dengan hati nuranimu, atau disebut jiwa sejati. Ujar sosok kakek naga Pawukir lagi. Saya nggak paham, kek. Cukuplah, daripada akidah saya berbelok. Lebih baik Ki Naga segera membebaskan Purwanti dari kutukan yang telah Ki Naga berikan itu, untuk menepati janji dari Ki Naga sendiri. Balas Bang Rudi dengan tegas. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah aku katakan. Jika kau tidak mau dengan apa yang telah aku jelaskan tadi, maka kau akan aku jadikan penunggu tempat ini sampai Purwanti berhasil membawa seseorang yang dapat mewarisi semua ilmu yang aku miliki. Ujar Ki Naga Pawukir dengan tegas. Ya berarti saya harus pergi dari tempat ini, walaupun saya tidak dapat menolong Purwanti. Mudah-mudahan ada cara lain untuk mengembalikan Purwanti ke wujud aslinya dan menghilangkan kutukan yang telah Ki Naga berikan. Balas Bang Rudi yang sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk di alam gaib tempat sosok naga sakti itu berada. Manusia bodoh, diberi kesaktian tinggi malah menolak. Kau sungguh naif sekali, anak muda. Seru Ki Naga dengan nada ketus. Ayo mbak, kita pergi dari tempat ini. Nanti kita cari cara lain untuk dapat memusnahkan kutukan tersebut. Ujar Bang Rudi kepada sosok Purwanti. Naga tua itu tidak akan melepaskan kita begitu saja, Den. Dia pasti akan mengurung kita di tempat ini. Bisik Purwanti perlahan. Udah kagak apa-apa, ayo kita pergi dulu aja. Tegas Bang Rudi sambil terus melangkahkan kakinya ke sebuah arah yang diyakininya menjadi jalan keluar dari alam tersebut. Kau tidak akan dapat keluar dengan selamat dari wilayah kekuasaanku ini, anak muda. Seru Ki Naga Pawukir. Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Ki Naga Pawukir, Bang Rudi pun terus berjalan ke arah di mana dia bersama Purwanti datang tadi. Tapi tanpa diduga oleh Bang Rudi, sosok Purwanti pun tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tubuhnya menghitam dan kebaya putih yang digunakannya pun terbakar, yang membuat seluruh kulit Purwanti pun kini dipenuhi dengan luka. Tidak hanya itu,
Purwanti yang kini kembali ke wujudnya sebagai wewe gombel pun terlihat membesar dengan tubuh yang diselimuti energi merah kehitaman. "Maafkan saya, Den," ujar Purwanti lirih sebelum dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah berubah menyeramkan dengan tinggi tubuh 3 kali lipat dari sebelumnya, sosok Purwanti yang juga telah kehilangan kesadarannya itu mulai menyerang Bang Rudi dengan kekuatan yang hebat. Sementara itu Ki Naga Pawukir telah kembali berwujud aslinya, yaitu seekor naga besar yang terus mengelilingi Bang Rudi dan wewe gombel Purwanti yang sedang melakukan pertempurannya. "Saya bukannya gak mau menolong kamu, tapi bagi saya itu adalah hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama saya," ujar Bang Rudi sambil terus menghindari serangan dari sosok wewe gombel Purwanti. "Aku tidak lagi bisa mengendalikan tubuhku dan juga pikiranku," ujar wewe gombel bertubuh tinggi besar itu sambil menjambak rambutnya sendiri. Bang Rudi sedari tadi hanya menghindari serangan-serangan dari sosok wewe gombel bernama Purwanti itu. Kini mulai mengeluarkan energi yang dapat meredam kekuatan dari sosok tersebut. Setelah pertempuran berlangsung lama, Bang Rudi yang tidak punya pilihan lain selain melumpuhkan Purwanti pun mulai mengerahkan kemampuannya untuk menyerang sosok wewe gombel yang memiliki kesaktian tinggi itu. Tapi ketika Bang Rudi ingin melesatkan serangan dari energi yang cukup besar, Bang Rudi pun mendengar suara bisikan dari gurunya yang mengatakan jika yang harus diserang bukanlah jin perempuan itu, tapi sosok pertapa yang sudah menjelma menjadi sosok naga yang memiliki kekuatan tinggi itu. Menyadari hal itu, Bang Rudi pun segera melesat dan menjauhi sosok wewe gombel tersebut, hingga kesempatan pun datang untuk menyerang sosok Ki Naga Pawukir yang masih melayang di atas sosok Purwanti. Lesatan energi besar yang diarahkan Bang Rudi ke arah Ki Naga pun dapat ditahan oleh sosok naga besar tersebut. Setelah itu, Ki Naga pun membalas serangan Bang Rudi, hingga akhirnya pertempuran pun menjadi semakin dahsyat dan cukup berbahaya bagi Bang Rudi sendiri. Di tengah pertempuran hebat 2 lawan 1 itu, tiba-tiba saja muncul sosok guru dari Bang Rudi yang dengan cepat dapat menengahi pertempuran dahsyat itu. Sosok guru dari Bang Rudi pun menatap tajam ke arah Ki Naga, hingga akhirnya Ki Naga pun kembali merubah wujudnya menjadi sosok manusia biasa. "Pemuda itu adalah cucuku, sekaligus muridku, Ki. Apakah kau akan mengambilnya juga sebagai penerus ilmu yang kau miliki itu?" ujar sosok Kiai Sepuh yang berdiri dengan tangan yang terlihat terus memutar tasbihnya. "Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau salah memahami apa yang telah kau pelajari, Ki. Kau tidak akan mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya, karena sebagai makhluk ciptaannya, kesempurnaan adalah bentuk penghambaan yang taat dan sepenuhnya berserah diri kepada Sang Penciptanya. Maka sebelum terlambat, sebaiknya tinggalkan apa yang sudah kau dapat dan kembalilah ke jalan yang seharusnya, Ki," imbu sosok Kiai Sepuh tersebut. Setelah lama berdialog dan beradu argumentasi dengan sosok Kiai Sepuh tersebut, akhirnya sosok Ki Naga Pawukir pun mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan Kiai Sepuh tersebut. Tanpa menunggu lagi, Ki Naga Pawukir pun langsung melepaskan kutukan yang selama ini diberikannya kepada sosok Purwanti. Tidak hanya itu, Ki Naga Pawukir yang dulunya adalah seorang manusia pun akhirnya mau mengikuti apa yang telah disampaikan Kiai Sepuh tersebut. Dan Ki Naga Pawukir yang sudah ratusan tahun bertapa di tempat itu, meninggalkan kehidupan duniawinya, akhirnya mau menjadi murid Kiai Sepuh dan memeluk agama Islam setelah dia bersyahadat. Begitu juga dengan Purwanti. Sosok yang terlihat mengerikan itu pun kembali ke wujud perempuan biasa setelah kutukannya menghilang. Purwanti pun meminta untuk menjadi murid Kiai Sepuh tersebut dan juga tentunya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Masya Allah. Semua ada masanya, semua ada tingkatannya. Lebih bijaklah menggunakan semua anugerah yang telah diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya tipu daya setan itu nyata, dan kau harus lebih berhati-hati lagi, dan selalu mawas diri tentunya, ujar sosok Kiai Sepuh kepada Bang Rudi. Ki Naga Pawukir yang kini sepenuhnya adalah makhluk gaib itu mendapatkan sebuah nama baru dari sang guru, Kiai Arga Mahesa. Adalah sebuah nama pemberian dari Kiai Sepuh untuk Ki Naga, karena Ki Naga adalah penguasa gaib wilayah perbukitan yang ditempatinya
selama ratusan tahun tersebut. Sedangkan Purwanti diminta oleh Kiai Sepuh untuk pergi ke pantai Aceh yang menjadi tempat kerajaan jin muslim. Purwanti diminta oleh Kiai Sepuh untuk menimba ilmu agama di sana. Setelah urusan di lereng bukit itu selesai, Bang Rudi pun diajak kembali ke dunia nyata oleh gurunya itu. Karena di dunianya sudah akan memasuki waktu subuh, Kiai Arga Mahesa pun meminta kepada Kiai Sepuh untuk ikut bersamanya karena dia mau terus belajar ilmu agamanya, agama Islam. Kiai Sepuh pun mengizinkan Kiai Arga Mahesa untuk ikut bersamanya. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur dan tentunya bisa mengambil hikmah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.